Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winur Hasanah dengan NIM 23420815. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Permasalahan dalam ekonomi, fluktuasi suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sering mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika suku bunga naik, investasi menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan, namun beresiko terhadap stabilnya inflasi. Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang, artinya tingkat keuntungan yang diterima oleh orang yang meminjamkan uang dan biaya bagi orang yang meminjam. Bank Indonesia, bank sentral, memiliki wewenang dan menetapkan suku bunga acuan BI Rate. Penggunaan suku bunga seringkali berdampak langsung terhadap yang pertama, investasi di sektor real, yang kedua, konsumsi masyarakat, untuk yang ketiga, dengan secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Masalahnya adalah ketika suku bunga naik, biaya peminjaman meningkat, investasi berkurang, produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat. Untuk yang kedua, ketika suku bunga turun, pinjaman lebih murah, konsumsi dan investasi naik, ekonomi tumbuh, tetapi masih bisa menimbulkan inflasi bila tidak dikendalikan. Jadi tantangan utama bagi pemerintah Bank Indonesia adalah menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Ada 3 sub masalah dalam materi ini. Untuk yang pertama yaitu pengaruh suku bunga terhadap investasi. Ketika suku bunga tinggi, biaya modal meningkat, pengusaha enggan melakukan peminjaman. Akibatnya, investasi produktif menurun, ekspektasi usaha tertunda, dan penciptaan lapangan kerja berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, pinjaman biaya turunan, mendorong pengusaha investasi. Hal ini meningkatkan kegiatan ekonomi, produksi, dan pertumbuhan nasional. Namun, bila investasi terlalu cepat tumbuh tanpa pengawasan, dapat terjadi overheating ekonomi terlalu panas, dan menyebabkan inflasi. Contohnya, pada tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19, Bank Indonesia menurunkan suku bunga beberapa kali untuk mendorong investasi konsumsi masyarakat agar ekonomi tidak semakin melemah. Untuk yang kedua, yaitu dampak suku bunga terhadap konsumsi masyarakat. Suku bunga juga berpengaruh pada perilaku konsumsi dan tabungan masyarakat. Ketika suku bunga tinggi, masyarakat lebih suka menabung karena bunga simpanan meningkat, akibatnya konsumsi menurun dan daya beli melemah. Sebaliknya, jika suku bunga merendah, masyarakat lebih memilih belanja atau berinvestasi karena bunga tabungan kecil. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan tekanan inflasi. Contohnya seperti suku bunga saat naik 5% ke 6%, penjualan mobil, rumah, dan barang konsumsi lama biasanya menurun karena biaya kredit juga naik. Untuk yang ketiga, hubungan suku bunga, inflasi, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara ketiganya cukup erat. Suku bunga tinggi, inflasi turun, pertumbuhan melambat. Suku bunga rendah, pertumbuhan naik, inflasi meningkat. Karena itu, Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga agar inflasi tetap stabil dan pertumbuhan tetap berlanjut. Dalam teori ekonomi chaos, kestabilan ekonomi dapat dicapai melalui kebijakan moneter yang adaptif, yaitu menyesuaikan suku bunga berdasarkan kondisi makroekonomi. Dari materi tersebut, saya mengambil 3 solusi dan kebijakan yang dapat diterapkan. Untuk yang pertama, kebijakan moneter adaptif dari teori Keynesian. Bank Indonesia perlu menerapkan suku bunga acuan yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Yang pertama, yaitu saat pertumbuhan melemah, suku bunga diturunkan agar investasi dan konsumsi naik. Saat inflasi meningkat, suku bunga dinaikkan agar pengedaran uang berkurang dan harga stabil. Ini sejalan dengan pemikiran John Keynes Marx yang menekankan peran pemerintah dan bank sentral dalam mengatur pemerintahan agraret. Yang kedua yaitu mendorong investasi produktif. Penurunan suku bunga tidak akan efektif jika iklim usaha masih tidak kondusif. Karena itu, pemerintahan perlu menyediakan pengizinan investasi, memberikan insentif pajak bagi sektor produktif, menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik sehingga pelaku usaha berani mengamankan pemodalannya. Untuk yang ketiga, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintahan. Untuk kebijakan moneter, pengaturan suku bunga harus saling mendukung. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan bunga infrastruktur, maka Bank Indonesia dapat menjaga suku bunga agar investasi tetap tumbuh
tanpa memicu inflasi. Dengan kondisi yang baik, pertumbuhan ekonomi akan lebih stabil dan berkelanjutan. Kesimpulan, suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena menentukan biaya modal, konsumsi, dan investasi dalam perekonomian. Kenaikan suku bunga cenderung menurunkan investasi dan daya beli masyarakat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga dapat mendorong investasi dan konsumsi, tetapi berisiko menimbulkan inflasi jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang seimbang dan adaptif sangat penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci agar kebijakan suku bunga efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dari materi yang sudah saya sampaikan di atas, saya mengambil referensi dan teori sumber dari artikel di atas ini. Bisa kalian cek sendiri ya. Demikian penjelasan saya mengenai suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan saya, ketika dapat memahami bagaimana keputusan suku bunga oleh Bank Indonesia tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat, dari harga barang, kesempatan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.